cepat dari PT Antam TBK. Cepat ambil posisi. Selamat tahun. Baik. Maluku Utara. Orang juara. 1, 2, 3. Di sini tim GKMC cepat dari Antam Maluku Utara. Di sini orang-orang yang penuh inovasi. Ayo kita efisiensi. Percepat laporan analisa. Menerapkan digitalisasi. Kepuasan pelanggan itulah tujuanku. Juara di Yogyakarta. Oh yeay! Selamat siang, perkenalkan kami dari PT Antam TBK UPN Maluku Utara akan merepresentasikan karya kami dalam bentuk drama parodi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati para panelis Dewan Juri, para rakyat QC, dan juga semua yang hadir di siang hari ini. Perkenalkan, saya Akmal sebagai moderator akan memandu jalannya kita pada siang hari ini mengenai debat kandidat calon Presiden Republik QC tahun 2024-2029. Seperti yang kita tahu bahwa masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan oleh Presiden QC periode sebelumnya dan harus segera diselesaikan oleh Presiden selanjutnya. Nah, namun sebenarnya masalah-masalah apa saja yang belum terselesaikan, kita akan mendengarkan langsung dari perwakilan mahasiswa. Silakan perwakilan mahasiswa. Ganti Presiden isi. Baik, di sini kami masyarakat QC menuntut perbaikan, yang mana dapat dilihat dari 5 masalah yang ada, ternyata yang menjadi permasalahan terbesar adalah laporan hasil analisa, yang mana ternyata ini memakan waktu sebesar 4.227 menit per bulan. Nah, jika dilihat dari diagram Pareto, ternyata itu sebesar 40%. Hal ini menyebabkan terjadinya komplain pelanggan sebanyak 96 kali per tahun. Ganti presiden. Ganti Presiden QC. Ganti presiden. Berikut kita lihat masalah-masalah yang terjadi dalam pertama, pelaporan hasil analisa kepelanggan internal. Masalah kedua, proses penginputan dan pelaporan terlalu memakan waktu yang lama. Langkah pertama, analis menulis hasil analisa dari komputer abstrak logbook. Langkah kedua, mengetik secara manual hasil analisa dari logbook ke database. Langkah ketiga, melaporkan hasil analisa via WhatsApp group dengan cara diketik manual. Oke, kalau begitu saya dulu lah. Wih, kenapa ini ada LV tinggi sekali? Masalah ketiga, kesalahan pengetikan hasil analisa. Halo, yang lain? Ganti presiden visi itu. Masalah keempat, data laporan hasil analisa di WA tidak terstruktur dan sistematis. Masalah kelima, review hasil analisa dan aktivitas lab masih dibuat manual dan memakan waktu yang lama. Oh, ternyata seperti itu ya. Ternyata di zaman yang serba canggih ini, lab Antam itu masih manual dalam pelaporan ke analisa ke pelanggannya. Oleh sebab itu, kita kira-kira apa penyebab dominan dari masalah ini? Baik, terima kasih. Kami sebagai masyarakat QC telah melakukan perundingan. Kenapa pelaporan hasil analisa itu lama? Ternyata ada beberapa akar penyebab yang kami temukan. Nah, dari segi ternyata penginputan masih manual. Dari segi metode, ternyata penginputan masih manual dan belum ada software yang terintegrasi. Dan dari segi tools, ternyata belum ada digitalisasi sistem dan folder database masih terpisah-pisah. Maka dari itu, kami dari masyarakat QC menuntut ganti presiden, percepat hasil analisa. Ganti presiden visi. Ya, terima kasih perwakilan dari mahasiswa. Itu tadi ternyata masih terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan oleh presiden selanjutnya. Oleh sebab itu, dari panitia pemilihan umum telah mendaftar ada 2 calon kandidat presiden Republik QC yang telah mendaftar. Ini dia nih. Nah, langsung saja kita panggil kandidat nomor urut 1, Ainul Jamil.
Kandidat nomor urut 2, Fikri Hidayatullah. Dari Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita akan mendengarkan visi misi dari masing-masing calon di debat kandidat calon presiden QC 2024-2029. Oke, langsung saja saya serahkan waktunya kepada nomor urut 1, Hairul Dami. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya memiliki misi dari ketiga permasalahan yang ada di Republik QC. Yang pertama, kita menggunakan data dengan pengiriman Bluetooth. Yang kedua, kita menyediakan komputer desain. Dan yang ketiga, kita menggunakan SQL Server. Dan jangan lupa rakyat, pilih nomor berapa? Luar biasa, tepuk tangan buat kandidat nomor 21. Itu tadi ya, dari nomor urut 1. Nah, selanjutnya kita dengarkan visi misi dari nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya dari nomor urut 2 akan menjelaskan visi dan misi saya yang berbeda dengan nomor urut 1. Untuk solusi yang saya tawarkan dan permasalahan Republik QC, yang pertama kita memindahkan data dari software X-ray ke spreadsheet. Kemudian yang kedua kita inovasi aplikasi berbasis Android. Kemudian yang ketiga kita menggunakan aplikasi Upsheet. Dan jangan lupa coblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Luar biasa, tepuk tangan buat calon nomor urut 2. Itu tadi ya, visi misi dan pemaparan solusi dari masing-masing calon. Nah, kira-kira rakyat QC ini dari solusi tadi, rakyat QC mau milih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Rakyat QC memilih nomor 2. Fikri Hidayatullah, tepuk tangan. Jadi ini presiden terpilih di Republik QC. Nah, kira-kira Pak Presiden terpilih, apa program-program terdekat yang akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Republik QC yang ada di sini yang telah mendukung saya untuk menjadi Presiden QC 2024. Dan insya Allah dalam waktu 5 bulan saja saya akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Republik QC ini, Mas. Oke, terima kasih Pak Presiden. Berarti dalam waktu 5 bulan kita akan menagih janji Presiden QC. Apakah program-programnya sudah terlaksana atau belum? Kita akan berjumpa dalam 5 bulan ke depan. Selamat siang rakyat QC. Kembali di Kik Akmal. Tak terasa sudah 5 bulan kita dipimpin oleh presiden yang baru. Apakah kira-kira Pak Presiden ini sudah mendapati janjinya atau belum? Di kesempatan siang hari ini saya sudah mengundang dan insya Allah akan hadir di sini Presiden Republik QC Fikri Hidayatullah. Silakan Pak Presiden. Presiden nomor 2. Ya, apa kabar Pak Presiden? Alhamdulillah, baik Mas. Di sini saya sudah bersama dengan Menteri segala urusan saya, Bapak Hairul Dami. Wah, luar biasa ada Pak Menteri ya. Wah, kemarin saya ternyata sekarang sudah koalisi. Ini kayaknya seperti di negara Wakanda gitu ya. Oke, Pak Presiden. Nah, gimana Pak Presiden? Janji 5 bulan kemarin gimana ini? Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Ya, alhamdulillah Mas. Dalam waktu yang cukup singkat saja, hanya dalam waktu 5 bulan saja, saya dan tim telah menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Republik QC dengan mempercepat proses pelaporan hasil analisa menggunakan aplikasi si cepat kilat berbasis Google Upsheet. Wah, berarti Pak Presiden ini bikin aplikasi sendiri? Oh iya dong Mas, aplikasi ini kita develop sendiri. Jadi langkah-langkahnya itu seperti ini. Yang pertama kita menyiapkan dataset dalam bentuk spreadsheet, kemudian kita upload ke Google Drive. Kemudian kita buat akun Upsheet-nya, kemudian dihubungkan juga dengan akun Google Drive. Kemudian kita buat aplikasi baru menggunakan data spreadsheet yang sudah dibuat. Kemudian kita beri nama aplikasinya. Kemudian kita isi kolom deskripsi untuk menu dashboard-nya. Kemudian kita sesuaikan tipe data yang akan kita input. Kemudian kita atur tampilan visualnya dalam aplikasi. Kemudian kita cek kembali apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita bagikan share link kepada pelanggan internal kita. Kemudian analis menginput hasil analisa pada Google Spreadsheet yang telah diupload. Kemudian pelanggan internal mengakses hasil analisa via aplikasi Upsheet secara real time. Secara real time. Tepuk tangan buat Pak Presiden. Nah, itu tadi ya. Nah,
Ini jangan-jangan Pak Presiden hanya teoritis nih, tapi coba kita konfirmasi langsung. Apakah masyarakat sudah merasakan dampaknya secara langsung? Ya, baik. Sebagai masyarakat Kisi, banyak sekali manfaat yang dapat kami rasakan. Sebelum adanya proyek Pak Presiden ini, kami melaporkan hasil analisa menggunakan WhatsApp group, di mana kami menggunakan 12 grup WhatsApp. Kemudian, pembuatan bahan rapat mingguan dan bulanan, awalnya kami masih buat secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dan juga perhitungan blending kumulatif kadar, itu kami masih hitung secara manual. Nah, setelah adanya proyek Pak Presiden ini, semua kegiatan administratif dan berulang tadi dapat kami lakukan hanya dengan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Si Cepat Kilat. Luar biasa. Terima kasih Pak Presiden. Oke, terima kasih Pak Presiden. Ternyata benar Pak Presiden telah melaksanakan programnya dan telah diterima masyarakat dengan baik. Nah, kira-kira dari rakyat Kisi ada yang ingin bertanya Kak? Saya Pak. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya punya 2 pertanyaan untuk Bapak Presiden. Pertanyaan pertama, bagaimanakah perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perbaikan, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk perbedaan signifikan yang sebelum perbaikan dan setelah perbaikan, dari segi komplain pelanggan, itu sebelum perbaikan terdapat 96 kali komplain pelanggan. Namun setelah perbaikan itu sudah tidak ada lagi komplain dari pelanggan internal kita atau tercapai 105%. Dari segi waktu pelaporan analisa, sebelum perbaikan itu 4.227 menit, itu turun menjadi 306 menit saja Mbak. Untuk pertanyaan kedua, berapakah total untuk menghemat APBN, Pak? Oh, untuk uang-uang saya serahkan ke menteri segala urusan saya dulu. Terima kasih Bapak. Yang pertama, penghematan dalam setahun itu ada sebesar 179 juta lebih. Kemudian potensial saving cost dalam setahun itu sebesar 13 miliar lebih. Terima kasih. Luar biasa. Kemudian Pak Presiden, kira-kira Pak Presiden apakah ini sudah mendapatkan hak cipta Pak Presiden? Oh iya dong Mas, aplikasi Cepat Kilat ini telah kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Juli 2023 sebagai hak paten. Dan kita juga sudah melakukan sharing knowledge di rakyat Kisi yang lain dan telah diaplikasikan di satker masing-masing. Kemudian kita juga sharing knowledge ke Biro HSE dan diaplikasikan dengan pelaporan safety dan lingkungan. Dan yang terakhir kita sharing knowledge ke anak perusahaan PT Antam TBK yaitu PT SDA dan NKA. Wah, luar biasa Pak Presiden. Ya, kita juga sudah mendapatkan testimoni dari bos besar kita dengar bersama. Kami mewujudkan visi dan misi angkatan tahun 2030 yang salah satu misinya adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek industri terbaik, operasional yang unggul, serta mendukung inisiatif strategi dengan ID yaitu digitalisasi operasional utamanya. Maka dalam hal ini GKN Si Cepat telah mengembangkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi Si Cepat Kilat yang digunakan dalam proses pelaporan hasil analisa laboratorium kepada pelanggan berbasis digitalisasi dan otomatisasi pelaporan di hasil analisa laboratorium. Aplikasi ini telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak paten pada tanggal 7 Juli tahun 2023 dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 aplikasi Si Cepat Kilat juga mendapatkan penghargaan dana karya muda dari Kementerian Energi dan Sumber Daya atas nama Nilai PT Antam TBK. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang mengharumkan nama UMN Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, kemudian Pak Presiden, apakah ini sudah dibakukan dalam undang-undang Pak Presiden? Oh iya dong Mas, kita sudah buatkan undang-undangnya, Undang-Undang Republik QC nomor 70 revisi 1 sebagai standar baru. Luar biasa. Dan kita juga mendapatkan juara 1 di Gebiar Mutu Antam Maluku Utara dan Provinsi Antam tahun 2023. Dan yang terbaru penghargaan dari Kementerian SDM tahun 2023. Wah, ini sudah mendapatkan penghargaan Dharma Karya dari Kementerian SDM yang luar biasa. Nah, kemudian Pak Presiden, apakah Pak Presiden punya proyek-proyek selanjutnya nih Pak Presiden? Iya, terima kasih Mas. Jadi untuk mendukung program pemerintah yaitu continuous improvement, kita akan melakukan proyek-proyek terbaru lainnya. Dan yang terbaru yang akan kita lakukan setelah proyek ini yaitu integrasi data seluruh satuan kerja di Biro Quality Control menggunakan aplikasi Upsheet ini Mas. Luar biasa. Ternyata Pak Presiden dengan memanfaatkan digitalisasi sudah bisa menghasilkan karya untuk mempercepat pelaporan hasil analisa di lab dan nantinya akan diterapkan di seluruh Biro Quality Control ya Pak Presiden. Luar biasa. Kita dukung proyek-proyek Pak Presiden selanjutnya. Oke, itu tadi ya, ternyata Pak Presiden sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada di Republik QC.
Maka dari itu kita sudah selesai di penghujung acara pada Kick Akmal pada siang hari ini. Akan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Maluku Utara. Jangan lupa membeli buah pala. DKM Stipat selalu berkarya. PT Antam jadi juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas banget ya waktunya. Sekarang waktunya tanya jawab ya, silakan dari kayaknya Bapak ada yang duluan. Silakan Pak sambil berdiri boleh? Iya Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas dari kisi cepat. Nama saya Dwi Santoso dari PT Taci, Pak. Jadi pertanyaan pertama, tadi kan di Facebook itu kan disebutkan bahwa problemnya itu kan proses penginputan hasil laporan itu lama ya, atau hasil analisa. Sebenarnya itu standarnya itu berapa sih? Karena kan kita bisa bicara lama atau enggak tuh ada standar. Kemudian akunnya berapa, terus gapnya itu berapa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus tadi kan cukup luar biasa ya, apa namanya, benefitnya sampai kalau tidak salah 12 miliar. Nah, 12 miliar betul ya? 13 kali. Jadi kan itu kan hanya proses working hour seorang pekerja gitu. Bagaimana sih bisa terkonversi jadi 13 miliar tadi? Mungkin gajinya di sini. Oke, silakan langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk pertanyaan pertama terkait gap waktu pelaporan hasil analisa. Nah, standar kami sekarang itu untuk mulai dari proses analisa sampai pelaporannya 30 menit per sampel. Nah, yang kami fokusnya di sini hanya pada proses pelaporan hasil analisanya. Saya cerita dulu sedikit proses awalnya. Sebelum adanya perbaikan ini, kami melaporkan itu kan hasilnya kami analis melakukan analisa sampel. Setelah hasilnya keluar pada alat X-ray, hasilnya itu kami ketik manual di WhatsApp Pak. Kemudian dikirim ke WhatsApp grup yang sudah kami buat. Itu ada 12 grup WhatsApp untuk tiap-tiap pelanggan internal kami. Nah, waktunya itu akan lama Pak. Kemudian prosesnya itu bisa saja terjadi kesalahan kemetikan pada analis, sehingga terjadi beberapa kali revisi kadar. Nah, itu berakibat adanya komplain dari pelanggan internal kami. Dari data itu kami ada 96 kali komplain pelanggan internal dalam setahun. Nah, setelah adanya perbaikan ini, proses yang terjadi adalah kami hanya mengcopy paste data hasil dari komputer X-ray ke Google Spreadsheet. Nah, setelah analis mengcopy paste hasilnya, maka si pelanggan internal itu dapat langsung mengakses via Android masing-masing Pak. Jadi datanya itu real time dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan kadar. Jadi waktunya itu akan lebih cepat Pak. Kalau dari datanya kami ini awalnya dari 4.227 menit, kemudian sekarang jadi 1.722 menit per bulan. Ini sudah kami akumulasikan untuk 3 bulan sampel terakhir. Oke, waktunya sudah habis untuk tanya jawab dengan boleh mau dijawab, boleh 30 detik silahkan. Yang kedua. Iya, yang efisiensi pertama tadi Pak itu yang penghilangan lemburnya sebelumnya. Kemudian yang kedua yang potensial saving cost tadi adalah itu adalah potensial jika kita tidak melakukan perbaikan maka ada pengakuan produksi yang lompat tahun Pak. Jadi tongkang-tongkang kami yang dikirim ke buyer itu ada beberapa yang komplit di tanggal 30 atau di akhir bulan. Tapi karena laporan labnya ini lama, potensialnya kan akan terakumulasi di akhir tahun, nanti produksi tidak tercapai. Dan itu kemarin, nah ini di tahun 2023 kami telah saving ada 5 penjualan yang itu tetap menjadi pengakuan di 2022, tidak loncat di 2023. Tapi prinsipnya adalah di akhir bulan itu tetap menjadi pengakuan di bulan berjalan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangannya untuk tim GKMC cepat. Ya, Oke, izin kami ada souvenir buat yang lainnya. Oh,
Oh, sudah. Kopi Halmahera. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan untuk selanjutnya tanya jawab dari juri. Terima kasih. Pertama selamat pada tim Secepat ya. Ya. Jadi ini sebenarnya aplikasi yang menarik karena ada koneksinya ke sistem pengapalan ya kalau saya baca gitu. Jadi sebenarnya kalau ini tidak cepat bisa panjang urusan pembahasan. Oke. Yang ingin saya tanyakan pertama, saya sudah lihat nih aplikasinya. Nah, kalau seumpama memang datanya yang tinggi gitu ya, dari hasil pengukuran kan ada standar, misalnya di sini ada NICO sama NE itu. Kalau memang ada data yang tinggi, ini di aplikasi ada warningnya atau bagaimana? Kalau misalnya saya nggak tahu di standarnya NE berapa gitu, ternyata memang hasil pengukurannya mana tinggi gitu. Nah ini diimplementasikan ke aplikasinya seperti apa? Mungkin itu saja bisa. Terima kasih Pak. Untuk aplikasi Si Cepat Kilat yang Bapak lihat itu belum ada warning untuk apabila dia melewati range keberterimaan. Akan tetapi kedepannya kita berencana akan membuatkan sistem notifikasi apabila standar yang kita input ke dalam spreadsheet ini itu melewati batas toleransi, Pak. Oke, berarti bisa diimprove untuk ke depan ya? Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat ya. Cepat sudah presentasi sampai ke tahap ini. Sebenarnya clear ya dari pemaparan dan terima kasih sudah clear. Cuma ada beberapa yang ingin diklarifikasi saja. Yang pertama terkait ini tadi aplikasi ini dikembangkan sendiri ya, tidak dengan pihak ketiga ya? Iya, tidak Pak. Kita develop sendiri. Oke. Kalau boleh tahu ini di bagian lab semua ya, di bagian lab. Iya, di bagian lab. Pertanyaan gini Pak, ini dalam inovasi ini output ke customer banyak dari customer ya? Untuk output ke customernya, apakah customernya membuka aplikasi ini atau ini nanti dituangkan oleh tim Bapak membuat laporan untuk disampaikan ke customer? Seperti yang Bapak lihat itu, Pak. Customernya melihat? Iya, seperti yang Bapak lihat. Iya. Jadi, ya Pak. Jadi pelanggan internal kita itu Pak, kita instalkan semua di HP masing-masing Pak ke pelanggan internal kita yang membutuhkan kadar analisa dari lab. Kemudian mereka itu langsung mengakses hasil analisanya secara real time Pak di aplikasi tersebut. Jadi langsung dilihat. Ada kodenya punya, ini kan customernya banyak ya, cuma satu ya, yang mana punya yang A, B ada ya. Iya Pak, izin menambahkan Pak. Jadi ada email masing-masing Pak yang kami buatkan. Ada yang untuk email GM sendiri, kemudian untuk level supervisor biasanya kami buatkan untuk per satkernya Pak. Karena ada 4 satker, or quality assurance, kemudian satuan kerja grid control dan survei, dan juga satuan kerja dari preparasi seperti itu sih Pak. Satu lagi tadi terkait real time ya. Ini harus ada ini terakhir di tanggal 27 ya. Berarti memang hari ini belum ada ini ya, belum ada laporan analisa ya. Iya, kalau tanggal 27 kan berarti kemarin Pak. Iya. Nah untuk hari ini biasanya itu kami menunggu input produksinya dulu Pak. Karena lab kan paling belakang. Jadi prosesnya kurang lebih nanti akan produksi akan melaporkan capaian hariannya. Biasanya nanti diagresif oleh pengawasnya. Kemudian ada samplingnya akan dipreparasi. Nah untuk paring real time sendiri karena dipreparasi itu memakan waktu yang agak lama Pak untuk preparasi sampelnya. Itu biasanya paling cepat 6 jam seperti itu. Jadi setelah 6 jam itu masuk ke lab, KPI kami sekarang di 15 menit itu hasil harus sudah terilis seperti itu. Ya, yang untuk hari ini kira-kira jam berapa bisa beda biasanya? Tergantung yang input sebelumnya Pak, karena lab ini proses paling terakhir Pak. Jadi kami masih belum bisa mengontrol itu jam berapa. Tapi pasti besok pasti bisa dilihat ya? Pasti Pak. Oke, cukup. Waktunya Mas Eda? Sudah habis Pak waktunya. Oke, luar biasa untuk tim dari GKM Si Cepat ya. Kalau presidennya pintar seperti ini, kita jadi mau pindah ke negara QC ya Pak. Boleh Pak di ini jadi warga negara. Oke, silakan untuk di closing.
Terima kasih, cukup sekian dari kami GKM Setempat PT Antam Dedika BPN Maluku Utara. Akan kami tutup lagi dengan pantun. Biar cakep ya. Beli es cincau pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sambil bersiap untuk tim selanjutnya.